Kembali lagi di channel Biosains. Kali ini Biosains akan mempelajari tentang materi konversi suhu Celcius pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 7. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Apa sih konversi suhu itu? Konversi suhu adalah proses mengubah suhu dari satu skala pengukuran suhu ke skala lainnya. Jadi, yang namanya konversi suhu, kita mengubah satu suhu ke bentuk suhu yang lain. Nah, selanjutnya, sebelum kita belajar tentang konversi suhu, kita harus tahu dulu nih nilai pembanding suhu dari keempat skala pembanding suhu. Untuk suhu Celcius nilai pembandingnya 5, suhu Reaumur nilai pembandingnya 4, suhu Fahrenheit nilai pembandingnya 9 plus tambah 32, dan suhu Kelvin nilai pembandingnya 5 plus tambah plus kurang 273. Nah, tapi yang perlu diperhatikan adalah di bagian nilai pembandingnya. Ingat bahwasanya nilai pembanding ini itu yang akan kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal konversi suhu supaya tidak perlu menghafal rumus. C nilai pembandingnya 5, R nilai pembandingnya 4, F nilai pembandingnya 9 tambah kurang 32, dan K nilai pembandingnya 5 tambah kurang 273. Nah, selanjutnya kita akan membahas apa sih maksud dari tambah kurang pada Fahrenheit dan Kelvin. Catatan, yang ini catatan khusus derajat Fahrenheit. Jika yang dicari derajat Fahrenheit maka ditambah 32, dan jika yang diketahui derajat Fahrenheit maka dikurang 32. Nah, jadi nanti ini akan ada contoh soalnya, jadi silakan diperhatikan. Dan catatan khusus yang kedua ada derajat Kelvin, yang mana jika yang dicari derajat Kelvin maka ditambah 273, dan jika yang diketahui derajat Kelvin maka dikurang 273. Nah, jadi pada kali ini ada dua catatan khusus untuk derajat Fahrenheit dan derajat Kelvin. Nah, nanti akan lebih pahamnya ketika sudah melihat contoh. Next, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Di sini kita harus mengubah 35 derajat Celcius menjadi derajat Reaumur. Tetapi sebelum itu kita mengingat kembali nilai pembandingnya. Celcius nilai pembandingnya 5, Reaumur nilai pembandingnya 4, Fahrenheit nilai pembandingnya 9 tambah kurang 32, dan Kelvin nilai pembandingnya 5 tambah kurang 273. Nah, nilai pembanding inilah yang akan menentukan rumus kita mengerjakan konversi suhu. Nah, mari kita kerjakan bersama. Pertama langkahnya adalah kita tuliskan dulu nilai pembanding derajat Reaumur 4 itu nilai pembanding Reaumur, dan 5 nilai pembanding Celcius. 4 kita letakkan di atas, jadi kalau yang diubah atau yang ditanyakan kita letakkan nilai pembandingnya di atas. 4/5 dikali 35 derajat Celcius. Nah, setelah kita seperti ini kita tinggal hitung saja. Langkah pertama adalah kita melakukan pembagian terlebih dahulu. 35 kita coret dibagi dengan 5, hasilnya adalah 7. Nah, setelah kita bagi, maka langkah yang berikutnya adalah kita kali dengan siapa? Dengan nilai pembanding Reaumur atau 4. 4 kita turunkan, 7 dikali 4 sama dengan 28 derajat Reaumur. Nah, jadi nilai pembanding 4 dan 5 ini sangat berperan penting untuk mengerjakan konversi suhu. Untuk soal nomor 1, 35 derajat Celcius ketika diubah menjadi derajat Reaumur hasilnya 28 derajat Reaumur. Yang kedua, soal yang kedua di sini ada 40 derajat Celcius diubah menjadi derajat Fahrenheit. Nah, langsung saja kita tulis nilai pembandingnya. 9 nilai pembanding F atau Fahrenheit, 5 nilai pembanding C dikali 40. Nah, tetapi
Catatan khusus untuk Fahrenheit apabila yang dicari, jadi kalau yang di ujung ini adalah F atau Fahrenheit berarti ini adalah keterangan yang dicari. Tapi kalau misalkan F-nya di sini itu berarti F-nya yang diketahui. Nah, mari kita ingat lagi, jika yang dicari derajat Fahrenheit maka ditambah 32. Tapi karena dalam perhitungan ini ada perkalian dan penjumlahan, maka kita hitung yang dikali terlebih dahulu. Nah, 40 kita bagi dengan 5, jadi kan langkah yang pertama ada pembagian. 40 bagi dengan 5 sama dengan 8. 8 dikali 9, 9 dari sini kita turunkan, ditambah 32. 32 karena belum kita pakai, jadi kita turunkan lagi. Lalu kita hitung yang perkalian terlebih dahulu. 8 kali 9 sama dengan 72, baru ditambah 32. 32 masih turun lagi. Kenapa? Karena belum dihitung. 72 ditambah 32 sama dengan 104. Jadi konversi 40 derajat Celcius diubah menjadi Fahrenheit sama dengan 104 derajat Fahrenheit. Itu soal yang kedua. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. 17 derajat Celcius kita ubah menjadi derajat Kelvin. Nah, ini kita ingat-ingat lagi. Kita tulis dulu. Kalau yang Celsius ke Kelvin, kita tidak harus tidak menggunakan nilai pembanding ini. Langsung saja caranya adalah kita tulis derajat Celciusnya, lalu ingat kembali khusus untuk catatan derajat Kelvin. Jika yang dicari derajat Kelvin, maka ditambah 273. Nah, kita tuliskan saja. Nah, kalau K-nya di ujung itu dicari, kalau K-nya di depan itu berarti diketahui. Karena K-nya ini letaknya di ujung, berarti yang dicari berarti ditambah 23. Tinggal kita jumlahkan. 17 ditambah 273 sama dengan 290. Jadi, konversi 17 derajat Celcius menjadi derajat Kelvin sama dengan 290 derajat Kelvin. Nah, ini adalah contoh soal konversi Celcius ke Reaumur, Celcius ke Fahrenheit, dan Celcius ke Kelvin. Jadi ketika contoh soal ini itu membahas tentang konversi Celcius ke tiga suhu yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal yang nomor 4 karena ada 6 contoh soal. Jadi akan ada 2 contoh soal Celcius ke Reaumur, 2 contoh soal Celcius ke Fahrenheit, dan 2 contoh soal Celcius ke Kelvin. Nah, lanjut kita ke nomor 4. Nomor 4 soalnya adalah 75 derajat Celcius diubah menjadi derajat Reaumur. Nah, ingat ini kita caranya mengerjakannya sama yang seperti nomor 1. Kenapa? Sama-sama mengubah Celcius menjadi Reaumur. Ini pun Celcius menjadi Reaumur. Kita tuliskan dulu nilai pembandingnya. Nilai pembanding R itu 4, nilai pembanding C itu 5. 4 per 5 dikali 75. Lalu langkah berikutnya kita bagi antara 75 dengan 5. 75 coret, 5 coret sama dengan 15. 75 dibagi 5, 15. Selanjutnya dikalikan dengan 44 dari nilai pembanding R. 15 dikali 4 sama dengan 60. Nah, ini hasil dari nomor 4. Jadi konversi 75 derajat Celcius diubah menjadi derajat Reaumur sama dengan 60 derajat Reaumur. Di nomor kelima kita harus mengubah derajat Celcius menjadi derajat Fahrenheit. Cara pengerjaannya sama seperti nomor 2 karena sama-sama mengkonversi Celcius ke Fahrenheit. 90 derajat Celcius kita konversi ke derajat Fahrenheit. Maka kita tulis dulu nih nilai pembanding dari kedua suhunya. Nilai pembanding F itu 9, nilai pembanding C itu 5 dikali dengan 90. Nah, lalu diingat lagi bahwasanya kalau F-nya itu di ujung berarti yang dicari. Berarti jika yang dicari derajat Fahrenheit maka ditambah 32. Lalu kita dalam kurung, maka langkah pertama
Kita hitung dulu nih yang perkalian terlebih dahulu yang di dalam kurung. Dengan cara kita hitung dibagi dulu. 90 kita bagi dengan 5. 90 coret, 5 coret, hasilnya sama dengan 18. 18 kita kalikan dengan 9. Nah, 9 kita turunkan dikali dengan 9 ditambah 32. Karena 32 belum digunakan berarti kita turunkan lagi. Lalu kita dalam kurung lagi kita hitung yang perkalian terlebih dahulu. 18 dikali dengan 9 sama dengan 162 ditambah 32. Jadi kita tambah dulu baru nanti kita tahu hasil akhirnya. 162 ditambah 32 sama dengan 194. Jadi konversi 90 derajat Celcius dikonversi menjadi derajat Fahrenheit adalah 194 derajat Fahrenheit. Ini contoh soal nomor 5. Contoh soal yang terakhir yang nomor 6 yaitu kita mengubah derajat Celcius menjadi Kelvin. 29 derajat Celcius kita ubah menjadi Kelvin. Caranya sama seperti nomor 3. Kita tidak perlu memperhatikan nilai pembanding untuk Kelvin dan Celcius. Langsung saja kita tulis derajat Celciusnya yang di soal berapa, 29 ditambah kan berapa. Kalau yang dicari derajat Kelvin, karena Kelvinnya di ujung berarti ditambah 273, maka 29 ditambah 273 sama dengan 302. Jadi 29 derajat Celcius dikonversi menjadi derajat Kelvin, hasilnya 302 derajat Kelvin. Inilah ke-6 contoh soal konversi Celcius menjadi suhu reaumur, suhu Fahrenheit, dan suhu Kelvin. Jadi pada ke-6 soal ini kita fokus mengkonversi suhu Celcius. Baiklah, terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel Bioscience dengan cara menekan tombol like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, serta subscribe channel YouTube Bioscience agar channel ini terus berkembang menjadi lebih baik ke depannya. Sekian, terima kasih.